Warga Dusun Nogosari, Imogiri, Yogyakarta menyebut tempat ini Gua Lowo atau Gua Kelelawar. Mungkin karena banyak kelelawar menghuni gua ini. Namun warga juga menyebut tempat ini Gua Naga. Sejatinya tak banyak warga datang ke lokasi ini sebab mulut gua ditutup papan kayu berusia puluhan tahun. Nampaknya misteri sengaja ditutup rapat. Pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat, dan di balik papan ini adalah terdapat sebuah goa yang terletak di Dusun Nogosari, Yogyakarta. Kabar yang saya dapatkan, goa ini sering didatangi oleh warga-warga untuk bertirakat. Namun, banyak sekali misteri yang belum terungkap dari goa ini. Pak, sebenarnya ini saya dapat kabar, goa ini nama aslinya apa, Pak? Untuk warga masyarakat di Dusun Nogosari menamakan Gua Lowo. Dalam sejarah, ini Gua Naga. Oh, jadi sebenarnya nama asli Gua Naga, tapi masyarakat menyebutnya Gua Lowo. Gua Lowo. Lalu Pak, katanya banyak orang yang sering datang untuk bertirakat, itu benar ya Pak? Betul, gua ini ada pintu dan terkunci. Dengan harapan gua ini kan peninggalan sejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Untuk itu semua tamu yang datang ke sini harus melapor. Terus Pak, Bapak mungkin pernah mendengar atau tahu atau mungkin pengalaman Bapak sendiri hal-hal misteri atau mistik apa sih Pak yang pernah ada di gua ini Pak? Beberapa kali kami mengadakan doa bersama di sini, ada hal-hal yang misterius, terutama wujud ular naga kuning keemasan yang keluar mendekati kami semua di dalam gua ini. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, Pak Hakim sendiri ini unik ya, katanya masyarakat pun di sini langsung melihat adanya sebuah naga di dalam gua ini. Kalau menurut Pak Hakim sendiri bagaimana Pak Hakim? Ya mungkin itu asal muasal kenapa gua ini dinamakan Gua Naga. Ini menarik perhatian saya untuk ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah gua ini dan kenapa ada dihuni oleh sesosok ular dan siapa ular itu. Mungkin nanti yang akan kita coba telusuri pada malam hari ini. Saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Anda mau bangun, ya silakan bangun. Apa nama Anda? Siapa nama Anda? Aku. Anda berarti yang penunggu Di sini. Sudah berapa lama Anda ada di gua ini? Lama. Asal mula gua ini dahulu seperti apa sih? Tidak tahu atau tidak mau memberitahu? Tahu sebutan masyarakat Gua Lowo ini? Karena banyak lawannya. Oh, karena banyak lawar. Lawar itu kelawar ya. Tapi memang dari dulu sebenarnya namanya Gua Nogo ini. Siapa sih yang memberi nama ini Gua Nogo? Orang-orang sekitar sini. Tapi Anda sudah lama di gua ini? Ratusan tahun? Iya. Sampai sekarang banyak orang warga yang masih Kesini. datang ke sini. Yang Anda lihat apa saja yang mereka lakukan di sini? Memohon padanya. Pada Sang Pencipta. Kenapa harus di tempat ini sih? Karena tempatnya sunyi. Lalu Anda menempati gua ini juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Betul. Tapi tempat tinggal Anda bukan di sini. Di sini Bersama siapa aja Anda ada di sini? banyak Sejenis Anda atau makhluk lain yang wujudnya beda? jenis aku. Kenapa harus ular sih? Kebanyakan ular di sini. Tapi apakah Anda atau teman-teman Anda suka berubah wujud yang lain? Ada Bentuk apa saja itu? buto. Kalau ada warga atau masyarakat yang datang ke sini, apakah Anda atau teman-teman Anda suka mengganggu? Tidak. Anda setuju dengan aktivitas masyarakat mereka Kedatangan mereka ke mendatangi sini. ke sini? Setuju. Nah, kenapa Anda setuju? Karena di sini tempatnya sunyi untuk memohonnya di atas. Memangnya ada perbedaan memohon kepada yang di atas kalau di sini atau di tempat lain? Sama aja. Apakah permintaan yang selalu dipinta di sini selalu dikabulkan? Iya. Kenapa selalu dikabulkan? Karena dia sering memohon terus tanpa Apa? Katanya Anda udah lama di sini, berarti tahu dong asal muasal tempat ini seperti apa. di sini banyak pohon hutan. Aku sasar sini. Lalu apa yang terjadi? Putih-putih.
kita masuk di sini. Kenapa tuh bisa Anda memilih tempat ini? Karena tempatnya sangat sunyi waktu itu. Selain Anda, ada nggak makhluk di tempat ini yang bisa bercerita banyak tentang Gua Nogo ini? Siapa kalau boleh tahu? Buto. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Kenapa Anda nggak suka dengan ucapan salam saya? Saya datang dengan damai kok, nggak ada bermaksud mengganggu. Anda bisa kan mengerti dan berbicara bahasa kami? Apa bahasa apa? Bahasa Jawa? Boleh saya tahu asmanipun sinten? Boleh betul. Sudah berapa lama Anda ada di sini? Oke. Ini saya bingung nih, Anda tidak bisa berbahasa saya, tapi mengapa Anda mengerti bahasa? Apa Anda emang kesulitan bahasa Indonesia atau? Tapi sepenuhnya Anda mengerti ya apa yang kami ucapkan. Ini Anda teman naga yang tadi disebutkan tadi? Apa aja wujud selain Anda dan juga perwujudan ular? Apa itu? Anak-anak? Anak kecil? Kalau yang besar? Seperti Anda, betul? Kalau hewan sendiri selain ular apa yang suka ada di situ di ini? Sewaktu Anda kesini, gua ini memang sudah ada atau Anda sendiri yang bikin, yang buat? Jadi Anda datang ke sini, gua ini sudah berbentuk seperti ini ya? Anda tahu sejak kapan manusia mulai datang ke tempat ini? Orang dong. Tapi Anda tahu tidak, manusia suka datang ke sini, apa saja yang mereka lakukan di sini? Minta kepada? Bukan Sini apa saja yang biasa diminta sama orang-orang di sini? Kang Silan boleh angkat. Kalau keturunan Terus Anda mengabulkan permintaan mereka? ada yang ngabul Anda yang mengabulkan? ngabul ke Nggih. sing nang ngarep kae. Sing ngarep ku sapa? Ono ora entuk omong oke Alasannya kenapa? Nggak oleh ngomong. Iya. kene iso di rahasia no. Kenapa sih memangnya harus dirahasiakan sampai tidak boleh ada yang mengetahui siapa yang mengabulkan? Oke ceritane Contohnya apa? ora entuk. Anda memiliki tugas tertentu di tempat ini? Iya, Apa tugas Anda? aku sing nyangga neng tengah-tengah kono. Yang Anda jaga memangnya apa sih? Ora entuk. Kenapa emang? Takut diambil apa? Oke sing wis dijinguk kene kesel. Apa yang diambil sama orang itu? Saka kae sing dijinguk keris. Itu pusaka-pusaka milik siapa? Oke sing nitipke ning kene. Kenapa dititipkan di sini? Kene sing paling primpen dinggo deleh bondo dinggo deleh pusaka. Jadi Anda menjaga barang-barang itu semua dari zaman dahulu? Ana keturunanku aku sing nomor 7. Tapi terus terang aja kami datang ke sini bukan tertarik untuk mengambil apa yang tersimpan di tempat ini, bukan. Kami hanya tertarik dengan misteri yang tersimpan di lokasi ini. Yang kami butuhkan hanya informasi. Mungkin Anda tahu bahwa Gua Nogo ini terletak di Desa Nogosari. Itu ada hubungannya nggak? Wingi jaman kono dinggo wong sing sekti. Oke sing golek ilmu nang kene dinggo nguwake ilmune. Dengan cara seperti apa itu? Poso pirang-pirang sasi Kemudian ora lunga saka
Gua kene. Lantas Anda tahu siapa yang pertama kali menamakan gua ini sebagai Gua Naga? Ora itu. Kenapa sih memangnya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diceritakan kepada kami? Ho 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 ho. Anda sendiri juga yang suka memberikan ilmu-ilmu kepada orang-orang yang tidak akad di sini. Wis kejangan. Pingin. Poro. Aduh. Tuh. Mrene. Tuh berdoa. Tapi selalu berhasil yang dilakukan di sini, apa yang mereka mau. Sing dikabulke. Sing anu kuat. Makhluk-makhluk di sini sama sekali tidak pernah mengganggu orang yang datang ke sini. Terus apakah ada juga masyarakat yang datang ke sini yang Anda tidak sukai? Ning ngarepan ora gelem meneng padha gemuruh. Lantas biasanya apa yang Anda lakukan nih? Aku ora iso apa-apa. Sing son jingung. Oh, itu yang Anda tidak suka ya? Iya. Anda nggak berusaha untuk melawan gitu? Aku ora iso. Biasanya berapa lama sih orang tirakat di tempat ini? Kan iso. Apakah kegiatan mereka di lokasi ini dengan untayan zikir kepada Allah? Anda cukup senang kalau ada banyak orang berzikir di sini? Atau merasa sebaliknya Anda merasa panas? Wingi aku lara nek ana wong ngono kuwi. Terus sekarang? Ora. Kenapa bisa? Apakah Anda sudah menjadi Muslim? Anu sing nganu aku sing kae ngarep kae. Jadi Anda tertarik dengan ajaran makhluk yang ada di depan? Iya. makhluk yang Anda bilang Muslim tersebut ada berapa banyak sih di sini? 3 kono 1 wetan kono 2. Apa sih yang membuat Anda tertarik terhadap Islam? Apa yang diajarkan makhluk yang di depan itu? Aduh, ayem omah kene. Lalu apakah ada makhluk-makhluk lain yang akhirnya masuk Islam gara-gara 3 makhluk Muslim yang ada di sini? Ono sing kene, ono sing lunga. Anda sendiri tertarik tidak untuk memasuki agama Muslim, jadi Islam? Tapi kan Anda bilang tadi Islam membuat tenang, membuat nyaman. Aku urung percaya banget. Jadi Anda masih terus mempelajari ya? Kancaku oke ning kulon kuno sing isik ampuh tenang. Ya belajar terus sama jin Muslim yang ada di depan. Insya Allah hidup Anda akan lebih baik lagi, lebih tentram, lebih adem. Terima kasih atas informasinya. Informasinya, pertanyaan kami udah selesai. Jadi saya harap Anda juga bisa kembali. Baru sedikit informasi kami dapat, tiba-tiba Assalamualaikum. Yang saya perlukan hanya informasi. Udah itu. Kenapa ada tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini? Udah itu. alih-alih memberi informasi, makhluk ini malah berulah. Anda keluar ya? Bismillah. Mediator pun disadarkan. Ada sesuatu yang membuat Pak Hakim beranjak masuk ke gua. Mungkinkah ada makhluk yang berinteraksi lagi? Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia.
Sejenak Pak Hakim menyendiri di dalam gua. Sepertinya mediumisasi berlanjut. Siapa yang ada di dalam tubuh ini? Anda penunggu di gua ini? Nama Anda siapa, boleh saya tahu? Apakah penting? Ya, sangat penting buat kami. Ini Anda salah satu makhluk muslim yang mendiami gua ini ya? Dahulunya gua ini tetap dijadikan sebagai tempat nyepi. Ya, Sejak kapan ada orang yang masuk ke sini? udah ratusan tahun. Siapa yang pertama datang ke gua ini? Yang guru tertinggi di sini. Siapa dia? Anda tahu tujuan atau niatnya apa dia datang ke sini? Penting untuk Anda. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Ada wangsi Siapa yang memberikan waktu tersebut? dari kampus kami. Mengapa Anda memberikan orang itu ilham untuk datang ke sini? Kan saya. Menurut Anda sendiri ada keterkaitan nggak antara Gua Naga dengan nama dusun Mogosari? Dan kenapa gua ini dinamakan Gua Naga? Sering menampakkan ular besar. Terus hubungannya dengan Nagasari itu apa? Sarinya itu apa? Apa itu? Apa ada hubungan dengan tentang saya? Apa hubungannya? Sari adalah pengasuh. Pengasuh dari Putri Raja. Siapa nama Putri Raja? Nawangsi. Dan itu ada kaitannya dengan alam gaib. Apa kaitan dari alam gaib tersebut? Dan apa mungkin makhluk-makhluk di sini ada kaitan dengan pihak selatan? Apa memang sengaja pihak sana nggak boleh memberi informasi tentang gua ini? Ada tuh upacara adat yang sering dilakukan masyarakat dalam setahun sekali ini. Apa? Ada hubungannya dengan Anda? Apakah itu akan berpengaruh apabila mungkin sesaat ditinggalkan? Yang berpengaruh adalah doa. Maksudnya apa? Mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang lebih berpengaruh. Apakah bangsa Anda merasa dirugikan ketika upacara adat itu tidak dilakukan kembali? Kalau saya tidak. Saya juga muslim. Tapi ada juga dari golongan Anda yang betul-betul mempertahankan, Ya. sehingga kalau masyarakat tidak lakukan terjadi gangguan-gangguan yang Iya. tidak diinginkan. Tentu mereka benci dengan pertanyaan kalian. Kenapa benci? Karena tidak sepaham dengan kalian. Yang Anda sampaikan kepada masyarakat sekitar. Lawan tempat ini. Karena sekarang sudah lebih baik. Tempat ini sering diadakan doa-doa. Oke, kalau kesananya Tak lama, mediator sadar. Assalamualaikum. Pak Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam hari ini? ya ternyata memang dari sekian banyak mediator yang masuk, mereka nyicil-nyicil sedikit karena memang ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Nah, hikmahnya yang kita bisa ambil pelajarannya adalah bahwasanya segala sesuatu memang milik Allah. Dan Allah lah yang punya hak untuk memberikan informasi itu kepada manusia dengan cara apapun juga gitu. Dan pada malam hari ini walaupun memang belum begitu tuntas benar karena masih banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kita yang belum terjawab gitu. Cuman intinya bahwasanya di lokasi ini, di gua ini memang sering dijadikan tempat menyendiri, meditasi ataupun tafakur ataupun dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tapi Pak Hakim, memang sebenarnya menurut Islam sendiri dibenarkan atau dianjurkan untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah di tempat-tempat yang memang seperti ini gitu. Ya, dalam Islam itu ada istilah berkhalwat, berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang-orang tertentu, mereka terkadang mempunyai keinginan yang berbeda gitu. Kalau dia melakukan di rumah kurang fokus, kurang bisa bertafakur, maka mereka mencoba untuk mencari tempat-tempat sunyi, tempat-tempat sepi
gitu. Selama apa yang mereka lakukan mutlak mengharapkan ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak jadi masalah. Agak Islam tidak melarang itu semua. Cuma yang dikhawatirkan ketika mereka menyendiri tempat-tempat sepi, berdoa bukan kepada Allah, beribadah bukan kepada Allah, yang mereka lakukan kepada selain Allah, itulah yang menjadi manusia itu akan masuk ke dalam jurang kesesatan. Sebuah cerita yang tak terungkap justru membuat sebuah makam menjadi keramat. Seperti makam sesepuh di Desa Sukarame, Kabupaten Garut. Seperti apa ceritanya? Saya Indah Raharjo mengajak Anda mengikuti cerita dari dua dunia. Ada kedamaian dari alam Garut, Jawa Barat. Namun, Garut tak hanya punya itu. Ada banyak cerita misteri terpendam di daerah ini. Seperti yang saya temukan di antara pesawahan di Desa Sukarame, Garut ini. Ini adalah komplek pemakaman yang berada di Desa Sukarame, Kabupaten Garut. Makam ini dikenal dengan makam Eyang Juru Tulis. Makam tersebut ini dikeramatkan oleh warga-warga sekitar. Ada apa di dalamnya? Untuk lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam. Ini pengalaman pertama saya bersinggungan dengan dunia gaib. Saya agak deg-degan. Sekarang saya sudah ada tepat berada di samping makam Eyang Juru Tulis. Makam ini ada kerangka kayunya, lalu kerangka kayunya itu ditutupi oleh kain putih sekelilingnya. Penuh dengan kain putih sekelilingnya. Ternyata di dalam sini ada dua makam. Kedua makam ini sama, dua-duanya ditutupi oleh kain putih. Tetapi saya belum tahu makam siapa satunya lagi. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Ibu, saya mau tanya, ini di sini kan ada dua makam Ibu. Sebelah sini satunya lagi makam siapa Ibu? Suami istri. Oh, jadi ini Eyang dan ini istrinya. Ya. Ibu sejak kapan menjadi juru kunci di makam ini? Udah kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Ya. Tapi Ibu, ini katanya banyak orang yang datang ke sini mencari berkah kayak gitu Ibu. Ya, itu hari apa Ibu biasanya datang ke sini? Hari Kamis. Orang-orang datang ke sini itu biasanya ngapain aja Ibu? Mengaji. Ya Ibu, terima kasih banyak Ya. Ibu. Bisa tolong dijelaskan sebenarnya ini tuh makam kedua ini makam siapa gitu yang Pak Ar tahu? Oh, ini adalah makam daripada Eyang istri sama Eyang Pameget, biasa disebut di sini, atau dengan julukan dengan Eyang Juru Tulis, yaitu Eyang Juru Tulis. Terus sejarah apa yang Pak Ar tahu dari makam ini sampai misalkan disebut Eyang Juru Tulis itu kenapa ya Pak Ar? Ya, sampai saat ini juga saya belum tahu persis kronologis atau sejarah daripada Eyang Tulis ini disebut dengan Eyang Juru Tulis itu. Yang jelas insya Allah nanti kita akan coba untuk ungkap siapa ini Eyang istri atau Eyang Pameget atau dengan yang disebut dengan Eyang Juru Tulis itu sendiri, dan ada apa dibalik daripada Eyang Juru Tulis. Beruntung saya ditemani praktisi supranatural Aar Mubarok. Saya penasaran, apa saya bisa mengungkap cerita di balik makam ini. Tiba-tiba tiba-tiba ada saya panik. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Meski gugup, saya mencoba berkomunikasi dengan mediator ini. Assalamualaikum. 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 Saya Anda tenang. Kenaon dia datang ke dia? Kenaon?
Kami di sini tidak ada maksud mengganggu. Kau datang ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ini siapa? Boleh saya tahu? Ulah nungguan di dia. Sareng saha? Naon dia ka dia? Simkuring sapara kanca dina saat anu ayeuna hoyong terang diantawis saha yang juru tulis anu aya di ieu patempatan. Apa Anda yang juru tulis? Bisa Anda kenal? Pula kali jaga Arya dibaca. Nah aya kaitanana antawis eyang kali jaga sareng eyang juru tulis. Pula intina nu ngajedog di dia, nu ngajaga di dia. Rek ngajajal ka kula. Lain boga maksud rek ngajajal simkuring khususiana hoyong terang mamanawianan kaitan ayeuna eyang kali jaga sareng eyang juru tulis tiasa maparin petunjuk ka abdi sadayana. Awas toh. Karena belum cukup mendapatkan informasi, kami harus melakukan mediumisasi lagi. Saya terpaksa berhadapan dengan mediator lagi. Assalamualaikum. 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 Anda ini siapa? Sareng saya. Nanya kenalan. Simkuring hoyong terang naon kaitanana sakumaha tadi panganten eyang kali jaga aya ieu nu kasebat eyang juru tulis dupi ieu sareng saha? Ini siapa? Kula yang juru tulis. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di dua dunia. Kenana yang apa kakak udah? Ini siapa? Kula yang juru tulis. Jika benar, inilah sosok yang kami cari. Nyanggakeun salam silaturahmi anu dipika maksud daya sanes hoyong terang saha ari eyang juru tulis. Kalian ingin tahu sebenarnya siapa yang juru tulis ini? Kenana yang apa kakak udah? Eyang bisa ceritakan siapa Eyang? Dupi eyang teh saha eyang? Kaulah nu ngadamping eyang sepuh. Yang sepuh siapa? Sesepuh yung kon. Ganon apakah pimpinan kaulah? Mamanawianan ieu tiasa ngajantenkeun hiji wasilah. Yang bisa cerita ke kami? Eyang sepuh. Neta Surya Diloka. Beliau itu siapa? Pamuka di kampung. Beliau menyebarkan agama Islam di sini. Sejak tahun berapa Eyang kalau saya boleh tahu? 3 abad. Eyang kalau boleh saya tahu di samping itu benar makam istri Eyang? Eyang istri. Iya. Boleh saya tahu namanya siapa? Sri Suwangsi. Ya, maaf Eyang, nama Eyang itu emang sebenarnya emang Eyang juru tulis atau Eyang punya nama lain? Apakah itu hanya sebutan saja? Itu sebutan saja. Nama Eyang aslinya siapa? Jaya Karya. Sejak kapan Eyang disebut Eyang juru tulis? Sejak menjadi pendampingnya yang sepuh. Anda ini sebagai pendamping, sebagai pengawal atau sebagai apa?
Saya ini yang mendampingi sekaligus menjaganya kemana beliau berangkat. Di situ ada saya. Beliau seperti apa? Dia itu baik hati, pemuka agama Islam di daerah ini. Dia baik kepada semua orang. Rendah hati. Dan dia sosok seorang pemimpin yang adil. Eyang, mengapa banyak orang datang ke sini ya? Dia mengharapkan karomah. Tapi Eyang, apakah ada orang yang datang ke sini untuk hal yang tidak-tidak gitu, Eyang? Banyak. Seperti apa itu hal apa yang mereka inginkan? Mereka itu menginginkan alih dunia dan tidak tahu dengan caranya mereka terjerumus kepada kemusyrikan. Mereka banyak minta apa ya? Kekayaan dan jabatan. Apa suka terkabul, Eyang? Yang tadi Anda bilang karomah itu karomah seperti apa? Diharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi Eyang tahu ya ada yang apa meminta kekayaan, jabatan gitu, Eyang tahu ya? Eyang tahu itu salah. Itu salah. Eyang tidak mengganggu peziarah yang punya tujuan seperti itu. Kenapa ya? Karena kalau saya memunculkan diri, takutnya dipuja-puja sehingga menjadi kemusyrikan. Iya, kalau ada orang di sini minta kekayaan, itu salahnya manusia itu atau ada makhluk golongan jin yang lain menghasut mereka? Yang pertama salah manusia tersebut, yang dibisikkan oleh setan-setan. Apa di sini ada makhluk lain yang membisikkan mereka, Eyang? Banyak, di tiap tempat banyak jinnya. Banyak jinnya. Isu rinas kata Allah. Bisikan kepada manusia, kepada kejelekan. Yang tidak mencoba memberitahu mereka bahwa itu jalan yang salah begitu? Tidak. Kenapa, Eyang? Karena ada yang lebih berhak di dunia ini. Siapa? Ada para ulama pada zaman sekarang ini. Anda tahu kalau di dunia ini ada ulama begitu? Tahu, karena dari dulu juga sudah ada, termasuk Eyang Sepuh. Apa ajaran yang khas dari Eyang Sepuh itu apa? Beliau itu mengajarkan tentang ketauhidan agar tetap menjadi suatu pemimpin yang beriman. Karena di suatu daerah akan terjadinya suatu kemakmuran manakala daerah itu sudah dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar adil, kata Rasul, yaitu imamun adilun, yang didasari oleh ilmu para ulama, bil ilmil ulama, maka akan terjadi di daerah itu suatu daerah yang adil dan makmur. Itulah visi dan misi dari Eyang Sepuh, untuk mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi suatu umat yang benar-benar beriman dan memiliki ilmu-ilmu para ulama. Pada masa sekarang ini jauh dari kenyataan yang dulu. Karena di dunia ini sudah jarangnya pemimpin yang adil, apalagi memakai ilmunya para ulama. Dari mana yang tahu kalau sekarang tidak ada pemimpin yang adil? Dari kenyataan yang ada. Bagaimana Eyang tahu? Banyak manusia yang datang ke sini hanya untuk mencari kemakmuran di dunia saja, untuk menjadikan suatu pertanda bahwa di dunia ini sudah jarangnya orang yang beriman. Eyang ada pesan buat kami semua yang ada di sini? Jangan sekali-kali menjadi seorang orang yang musyrik, karena musyrik itu adalah suatu najis. Kata Allah, musyrik itu najis yang sulit untuk dibersihkan dan tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sepertinya raga ini tak kuat menahan makhluk dalam dirinya. Eyang, terima kasih banyak, Eyang. Terpaksa mediator disadarkan. Kali ini saya mencoba berinteraksi dengan makhluk di sekitar sini. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Ada yang ngomong jalan tapi saya nggak tahu jalan kemana.
saya terus menghadapi ujian pada penelusuran saya yang pertama ini. Kali ini, saya harus ditinggal sendiri di komplek makam ini. Saya mencoba merasakan seperti apa energi makam ini. Saya ketakutan. Saya berzikir pelan-pelan. Sayup-sayup seperti ada seseorang yang berbisik ke telinga saya. Dia mengatakan sesuatu. Ada yang ngomong jalan tapi saya nggak tahu jalan kemana. Diambil silakan aja, jangan ragu. Boleh aku pegang? Iya, silakan aja, silakan. Ternyata ada sebuah buku tua. Nggak tahu, saya feelingnya saya pikir juru tulis ada hubungan tulis menulis. Iya, kemungkinan itu Mbak. Dan di sini kalau dilihat dari ada tulisan tahun 1888. Ini kan. Tapi saya agak ragu, ini bukan tulisan tinta apa? Bukan. Ini tulisan pulpen ukiran. Itu bukan tinta, kayak pakai pulpen. Ibu, sebelumnya saya mau nanya, Ibu apakah pernah lihat buku ini sebelumnya berada di sebelah sana? Belum pernah. Selama Ibu bertahun-tahun mengurus di sini, apakah Ibu tidak pernah ada yang melihat buku ini di sebelah sana? Belum pernah, sama sekali tidak pernah melihat. Ya, Kang Aar bisa menyimpulkan apa hikmah yang kita dapat malam ini? Ya, alhamdulillah kita bisa mencahkan daripada penulisan daripada Eyang juru tulis yang hasil daripada meditasi. Kita tadi berhasil menemukan salah satu daripada tulisan Jawa kuno, yaitu baik dari tulisan Arab sampai dengan tulisan Jawanya, yang mana itu berisikan daripada materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang guna untuk jadi tuntunan dalam hidup dan kehidupan. Ya, semoga aja dengan adanya bukti daripada tulisan tadi, hasil daripada penemuan meditasi ini bisa dibuktikan keberadaan daripada Eyang juru tulis. Ya, terima kasih banyak Kang Aar. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, saya mendapat pelajaran pada penelusuran saya yang pertama ini. Ternyata ada kehidupan di luar manusia. Tentu semua karena kuasa Tuhan semata.